Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama kita akan bahas matriks diagonal. Nah, apa sih matriks diagonal itu? Jadi, matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nah, tadi kita udah belajar diagonal utama gitu kan? Nah, berarti yang di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Itulah matriks diagonal. Nah, di sini kita ambil contohnya dari matriks berordo 2 kali 2. Jadi di sini matriks diagonal berlaku untuk matriks bujur sangkar, gitu ya. Oke, di sini ada matriks B di mana entry-entry-nya itu adalah matriks 1 0 0 2. Nah, di mana di sini kalau kita lihat diagonal utamanya adalah yang ini. Lalu yang di luar diagonal utamanya bernilai 0. Maka kita dapatkan bahwasanya matriks B adalah matriks bujur sangkar. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke matriks skalar. Jadi, matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua entry pada diagonal bernilai sama, tapi tidak 0. Jadi, kita ambil contohnya sama juga di sini dia itu matriks bujur sangkar. Jadi, matriks skalar itu dia hanya berlaku di matriks bujur sangkar. Oke, di sini ada matriks C, yaitu matriks 2 0 0 2. Nah, syarat dari matriks skalar tadi ialah matriks diagonal yang semua entry pada diagonalnya bernilai sama. Nah, tapi tidak 0. Nah, kalau kita lihat di diagonal utamanya, nah, entry-entry-nya itu semuanya 2. Nah, sama gitu kan. Nah, terus yang di luar diagonal utama bernilai 0. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwasanya ini adalah matriks skalar karena diagonal utamanya sama. Dan juga yang di luarnya itu bernilai 0. Nah, itulah matriks skalar. Nah, selanjutnya matriks segitiga atas. Jadi, matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada matriks D. Nah, di sini kalau kita perhatikan anggotanya ini dimulai dari 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Di mana syarat dari matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, berarti kita lihat dulu diagonal utamanya. Oh, diagonal utamanya yang ini. Nah, terus yang di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, berarti ini tuh disebut dengan matriks segitiga atas. Nah, gampangnya gini. Kalau misalkan matriks segitiga atas, berarti yang di atas itu ada nilainya. Nah, ini kan berarti segitiga atas. Nah, gitu. Untuk gampangnya mengingat matriks segitiga atas. Selanjutnya, matriks segitiga bawah. Jadi, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, ini adalah kebalikan dari matriks segitiga atas. Nah, di mana kalau kita ambil contohnya, di sini ada matriks E, yaitu anggotanya dimulai dari 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Di mana syarat dari matriks segitiga bawah tadi adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, di sini ada diagonal utamanya. Nah, terus yang di atasnya itu bernilai 0. Nah, makanya ini disebut dengan matriks segitiga atas. Atau biar lebih gampang ingatnya, ini kita ingat saja kalau matriks segitiga bawah berarti yang di bawah diagonal utamanya itu
ada nilainya dan membentuk segitiga bawah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah matriks identitas. Jadi, matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang memiliki elemen diagonalnya bernilai 1. Nah, di sini kita ambil contoh matriks identitas atau I, di mana diagonal utamanya bernilai 1. Dan entry-entry yang di luar diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, ini kan matriks diagonal gitu kan. Cuman bedanya ini itu diagonal utamanya bernilai 1. Nah, kalau kita perhatikan, ini juga disebut dengan matriks skalar gitu ya, karena sama gitu kan diagonal utamanya. Jadi disebut juga dengan matriks skalar. Dan yang bukan yang terakhir, masih ada lagi, sorry. Oke, lanjut. Di sini ada matriks 0. Jadi matriks 0 adalah sebuah matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Jadi kita langsung masukin aja, kalau matriks 0 berarti semua entry-entry-nya bernilai 0. Contohnya adalah matriks F, di mana memiliki ordo 2x2. Nah, jadinya di sini semua anggotanya bernilai 0, sehingga disebut dengan matriks 0. Oke, yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah matriks simetris. Nah, di mana matriks simetris adalah jenis matriks persegi yang sama dengan matriks hasil transposnya. Nah, kalau matriks transpos aku harap teman-teman udah paham gitu ya, karena ini udah dipelajari di SMA gitu ya. Jadi ini pasti udah paham gitu ya kalau transpos dari matriks G itu seperti apa. Oke, langsung aja. Di sini kita misalkan ada matriks G di mana dia berordo 3x3. Nah, maka kita dapatkan transpos dari G atau G aksen. Jadi transpos itu bisa kita simbolkan dengan G transpos atau G transpos, juga seperti ini boleh, atau G transpos. Nah, sama saja gitu ya. Nah, dimana kalau kita transposkan artinya kita mendongkarkan barisnya menjadi kolom. Nah, berarti barisnya ini menjadi kolom. Nah, inilah dia kolomnya. Terus baris yang ini kita ubah jadi kolom, inilah dia. Dan yang terakhir kita ubah ini menjadi kolom, inilah dia. Nah, ternyata kalau kita perhatikan lagi, matriks yang ini sama dengan matriks yang ini. Nah, sehingga matriks G sama dengan matriks G transpos, sehingga matriks G adalah matriks simetris. Nah, itu adalah definisi dari matriks simetris. Oke, berarti kita udah bahas 7 jenis matriks, di mana dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya 7 matriks ini tuh hanya berlaku di matriks bujur sangkar. Nah, gitu.